Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat beliau untuk kita, dan selawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah yang ustazah sayang karena Allah? Ustazah berharap anti semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap fokus dalam belajar. Nah, hari ini adalah daring ketiga kita untuk kelas 7 di mata pelajaran prakarya. Nah, kalau minggu yang sebelumnya, pekan yang sebelumnya, pertemuan yang sebelumnya, kita sudah masuk di bab pertama, yaitu tentang kerajinan dari berbahan serat. Jadi ustazah berharap anak-anak ustazah sudah paham tentang apa itu serat. Nah, serat itu ada berapa, berasal dari apa saja. Ya Ananda, mudah-mudahan sudah ada bertambahnya pengetahuan Ananda tentang serat. Nah, sekarang kalau pakai baju misalnya, oh ya, baju anak ini dari serat sutra, dari serat hewan, yaitu dari filamen sutra gitu. Anak-anak ustazah sudah mulai memahaminya. Oke, baik anak-anak ustazah, untuk hari ini kita masuk di bab kedua, yaitu kerajinan tekstil. Nah, ini contoh dari hasil kerajinan tekstil. Kita sudah pernah melihatnya dan sudah terbiasa. Nah, sekarang kita coba kita pelajari dulu tentang kerajinan tekstil. Nah, kerajinan tekstil merupakan sebuah karya seni yang terbuat dari bahan-bahan tekstil. Nah, tekstil merupakan bahan yang berasal dari serat yang diolah dari benang atau kain. Jadi anak-anak ustazah, antara tekstil dengan serat itu merupakan saling berhubungan, tidak bisa kita pisahkan. Ya Ananda ya. Jadi dari serat itu diolah benang. Nah, dari benang itu bisa ditenun menjadi selembar kain. Nah, Ananda, tekstil adalah material fleksibel yang terbuat dari benang. Tekstil dibentuk dengan cara penyulaman, penjahitan, pengikatan, dan cara pressing. Istilah tekstil sendiri dalam penggunaannya sehari-hari sering disamakan dengan istilah kain. Tapi ingat ya Ananda ya, antara tekstil dengan kain terdapat sedikit perbedaan. Nah, tekstil itu dapat digunakan untuk menyebutkan bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang. Ya, Ananda ya. Sedangkan kain merupakan hasil jadinya yang sudah bisa digunakan. Ya, paham Ananda ya? Jadi tekstil itu, ustazah ulang, tekstil itu dapat digunakan untuk menyebutkan bahan apapun yang terbuat dari tenunan benang. Sementara kain merupakan hasil jadi yang sudah bisa kita gunakan. Tekstil juga dapat diartikan jalinan antara lungsinan atau dapat dikatakan sebuah anyaman yang mengikat satu sama lain dalam tenunan dan rajutan. Nah, itu tadi tekstil dan kain. Jadi kalau biasa anak-anak ustazah membilangkan, oh iya ini tekstil. Ya, sementara yang dibicarakan itu adalah selembar kain, tapi menamakannya tekstil. Mulai dari hari ini anak ustazah sudah bisa membedakan ya nak ya, yang mana tekstil dan yang mana kain. Sebelumnya ustazah ingatkan kepada anak-anak ustazah, tolong dicatat materi yang ustazah berikan, diringkas, mana yang perlu anti rasa silahkan dicatat. Dan ustazah ingatkan juga catatannya tidak usah dikumpul. Ya Ananda ya, tidak usah dikumpul, cukup menjadi catatan untuk anti, untuk diulang-ulang materinya biar tidak lupa. Baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan.
Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dan prinsip dari kerajinan tekstil. Fungsi dan prinsip dari kerajinan tekstil. Fungsi kerajinan tekstil ada berapa? Pertama, dia mempunyai fungsi hias. Yang kedua, dia mempunyai fungsi pakai. Yang ketiga, dia mempunyai fungsi kelengkapan ritual. Nah, yang keempat, dia mempunyai fungsi simbolik. Ya, anak-anak ustazah ya, itu tadi adalah fungsi dari kerajinan tekstil. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi hias. Nah, mungkin anak-anak ustazah sudah terbiasa atau sudah pernah melihat di rumah itu mungkin ada taplak meja yang hiasan dinding misalnya dari kain batik gitu ya kan. Terus dibingkai, diletak di dinding. Ya anak-anak ustazah ya. Atau pernah melihat mungkin ada yang namanya sulaman kristik. Terus dibuat, dibingkai, dihias, dikasih kaca, diletak di dinding. Nah, jadi hiasan. Nah, sebelum ustazah menjelaskan, kalau anti sudah ada di depan anti sekarang atau ada di dalam rumah, coba anti amati. Coba sekilas diamati tekstil, kerajinan tekstil ustazah bicarakan. Nah, kalau memang ada, kalau tidak, ayo. Nah, fungsi penghias kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Ya, anak-anak ya. Jadi dia semata-mata hanya sebagai pajangan untuk suatu ruang. Dan dia tidak mempunyai fungsi lain lagi, entah mau dipakai untuk taplak meja gitu, atau mau dipakai sebagai lap muka, lap wajah. Tidak, dia hanya semata-mata kita pakai untuk menghias suatu ruangan. Nah, contohnya adalah hiasan dinding. Nah, ini adalah contoh dari tekstil yang mempunyai fungsi sebagai fungsi hias. Nah, ini adalah hiasan dinding yang terbuat dari teknik batik. Ya, anak-anak ustazah ya, paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi pakai. Nah, anak-anak ustazah, fungsi benda pakai kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya busana, tas, aksesoris. Nah, inilah yang tidak bisa lepas dari kita ya, yang namanya kerajinan tekstil itu. Anti bangun tidur, mandi anti habis mandi memakai handuk. Handuk juga kerajinan tekstil. Setelah mandi berpakaian, pakaian juga kerajinan tekstil. Nah, di dalam berpakaian anti memakai aksesoris. Aksesoris juga merupakan kerajinan tekstil. Mau berangkat sekolah memakai tas. Tas juga merupakan kerajinan tekstil. Jadi intinya yang namanya kerajinan tekstil tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini contoh tekstil sebagai fungsi hias. Ini ada tas di sini ya Ananda ya, bisa lihat. Nah, ini adalah contoh kerajinan tekstil yang berfungsi sebagai kita membawa suatu barang. Nah, di sini ada contoh aksesoris. Nah, aksesoris ini juga merupakan salah satu contoh kerajinan tekstil. Nah, dia juga berfungsi sebagai benda pakai atau fungsi pakai. Nah, ya Ananda ustazah ya. Kita lanjut. Yang ketiga itu di sini ada fungsi ritual. Nah, anak-anak ustazah, fungsi tekstil di sini yaitu dipakai sebagai kelengkapan ritual, kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Nah, siapa yang berasal dari Sumatera Utara yang bersuku Batak ini tahu betul ini kain ulos ini. Nah, setiap warna dari kain ulos itu mempunyai makna ya Ananda ya.
Yang orang mempunyai suku Batak lebih paham sebenarnya. Nah, dia akan tahu kain ulos berwarna hitam dipakai untuk apa gitu. Ya, ini namanya fungsi kelengkapan ritual. Nah, kain tenun tersebut dikenakan saat upacara pernikahan, lain lagi warnanya, pemakaman, lain lagi, pesta adat, lain lagi. Nah, untuk setiap acara kain ulos itu pasti berbeda warna, berbeda motif ya Ananda ya. Nah, bagi yang belum tahu, semoga sekarang mulai paham ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh salah satu kain ulos. Nah, ada lagi yang lain yang ada di sekitar kita. Contohnya mukenah. Nah, mukenah juga termasuk kerajinan tekstil yang fungsinya sebagai kelengkapan ritual. Atau misalnya lobe. Nah, kalau lobe itu kan dirajut, dirajut. Itu juga merupakan contoh kerajinan tekstil. Nah, juga dipakai untuk kelengkapan ritual. Ya, anak-anak ustazah. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu fungsi simbolik. Nah, anak-anak ustazah, fungsi simbolik kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya tapestri, tenun, batik yang dibuat khusus dengan motif simbolik. Apa itu motif simbolik ustazah? Nah, anak-anak ustazah, motif simbolik itu yaitu motif yang mempunyai makna khusus. Bukan sembarangan buat setangkai bunga udah simbolik, tidak. Nah, namun ada bunga-bunga tertentu merupakan motif simbolik, atau motif-motif bunga tertentu dia merupakan motif simbolik. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah kain batik, yaitu kerajinan tekstil yang berbentuk selembar kain batik. Nah, di sini anak-anak ustazah memakai motif namanya motif parang. Ya, anak-anak ustazah, namanya motif parang. Apa itu motif parang gitu, ya? Nah, di sini ustazah jelaskan, batik parang memiliki makna petuah untuk tidak pernah menyerah. Ya Ananda ya. Kenapa dia? Coba diperhatikan, dia tidak pernah menyerah. Dia saling terkait satu sama lain. Nah, setiap motif itu terkait satu sama lain, ya Ananda ya. Nah, ibarat ombak laut yang tak pernah berhenti bergerak. Ya, kalau kita perhatikan memang seperti gulungan ombak ya Ananda ya, dan tidak terputus satu sama lain. Nah, batik parang juga menggambarkan jalinan yang tidak pernah putus, baik dalam arti upaya untuk memperbaiki diri, upaya memperjuangkan kesejahteraan, maupun bentuk pertalian keluarga. Nah, itulah simbolik dari motif parang tersebut. Nah, itu contoh ya anak-anak ustazah ya. Paham ya nak ya? Kita lanjut. Nah, ini selain itu kerajinan tekstil yang bertujuan sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis. Apa nilai ekonomis? Itu nilai jual. Nah, kerajinan itu sendiri dapat menambah nilai jual suatu produk. Nah, ini ustazah jelaskan, ada di sini contoh gambar. Contohnya di sini adalah satu lembar sapu tangan. Ini sapu tangan, yang kedua juga sapu tangan, yang ketiga juga sapu tangan. Namun di sini anti bisa lihat, bisa baca sapu tangan yang pertama, gambar pertama yaitu sapu tangan yang dominan fungsi pakai. Jadi itu selembar sapu tangan yang betul-betul sapu tangan yang polos. Nah, di gambar yang kedua bisa kita lihat sapu tangannya sudah ditambahi unsur ornamen atau gambar di sini ya, entah ini disulam, entah ini dibordir, entah ini dilukis, terserah. Yang penting sapu tangan tadi sudah ditambahi motif.
Namun di sini sapu tangan ini masih bisa tetap dipakai untuk melap wajah. Ya, Anandaya masih bisa dipakai untuk melap wajah. Nah, di gambar yang ketiga ini juga sapu tangan, namun syarat dengan nilai estetik. Apa itu estetik? Keindahan. Ya, Anandaya, estetik ingat itu keindahan. Tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Nah, tidak bisa lagi kita pakai ini untuk melap muka, karena ini sudah dipenuhi dengan sulaman-sulaman. Ya, nah ini adalah perbedaan tekstil sebagai benda pakai dengan tekstil sebagai benda hias atau fungsi pakai dan fungsi hias. Ya, Ustazah harap anak-anak Ustazah paham. Kita lanjut. Nah, adapun prinsip kerajinan tekstil, adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai keunikan bahan kerajinan. Ya, walaupun dia entah itu benda pakai ataupun benda hias atau fungsi pakai, fungsi hias, namun setiap kerajinan itu memiliki 4 prinsip. Yang pertama tadi apa? Keunikan bahan kerajinan. Yang kedua, keterampilan tangan. Yang ketiga, unsur estetik. Dan yang terakhir ada unsur hiasan atau ornamen. Nah, keunikan bahan kerajinan. Nah, ini contohnya. Anak-anak Ustazah, apa maksud keunikan bahan kerajinan? Nah, dari gambar ini kita bisa menjelaskan ini yang dikerjakan oleh bapak petaninya adalah sedang mengolah tanaman mendong untuk menjadi bahan tekstil. Seperti dalam materi sebelumnya kita sudah sama-sama tahu, anak-anak Ustazah ingat bahwa mendong merupakan salah satu jenis serat yang berasal dari tumbuhan. Ya, anak-anak Ustazah masih ingat ya? Yaitu serat yang berasal dari tumbuhan. Nah, di mana letak keunikan bahan kerajinannya di sini? Di mana letak keunikan mendong ini? Nah, letak keunikannya adalah bahwa tidak semua daerah mempunyai tanaman mendong. Untuk saat ini, daerah paling besar mensubsidi mendong adalah Tasikmalaya. Hingga 50% mendong dihasilkan dari Tasikmalaya. Dan para pengrajin yang ada di Tasikmalaya, mereka mengolah mendong menjadi macam-macam jenis produk kerajinan. Nah, berarti keunikannya bahan kerajinannya tadi. Nah, misalnya kita yang berada di Sumatera Utara, kita bisa melihat apa keunikan bahan yang ada di tempat kita yang kira-kira tidak ada di daerah lain. Nah, yang membuat dia unik itu adalah dia khusus ada di daerah itu. Kalaupun ada di daerah lain, mungkin kualitasnya tidak sebagus yang ada di daerah kita. Sama dengan halnya mendong, mungkin di daerah lain ada mendong, namanya mungkin tidak mendong, ada yang bilang namanya purun tikus. Ya, Anandaya ada yang bilangnya mungkin padi-padian, macam-macam sebenarnya namanya. Namun kualitasnya tidak sebaik yang ada di Tasikmalaya. Nah, kita lanjut ya Anandaya. Nah, kita masuk ke keterampilan tangan. Yang kedua tadi kita masuk ke keterampilan tangan. Nah, di sini anak-anak Ustazah tampilkan ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar ada orang yang sedang melakukan proses mencanting untuk membuat selembar kain batik.
Nah, yang kedua ada proses penununan yang merupakan unsur keterampilan dalam membuat tapestri. Tapestri itu adalah sejenis tenun-tenunan, namun dia manual, Ananda ya. Manual yaitu alat tenun bukan mesin. Nah di sini letak keterampilan tangan. Nah, anak-anak ustazah, sebenarnya di dalam sejarahnya istilah ketukangan. Nah, ketukangan itu atau keahlian tukang atau perajin dahulunya merupakan proses kerja para tukang berkembang menjadi kekeriaan atau craftsmanship. Ya, istilah kerennya ya sekarang craftsmanship. Silakan anak-anak ustazah browsing tentang apa itu craftsmanship. Nah, pada awalnya pekerjaan ini dilakukan dengan tubuh dan tangan tanpa dibekali ilmu. Ilmu apa? Ilmu desain. Hanya sekedar dikerjakan karena tuntutan kehidupan, tuntutan kebutuhan sehari-hari, tapi di masa itu hanya dikerjakan. Namun sesuai perkembangan zaman, makin kemari, berkembang dia tidak cuma hasil tukangan, berubah menjadi tadi apa itu kekeriaan atau craftsmanship. Apa yang membedakan kekeriaan dengan craftsmanship dengan tukang ketukangan yang dahulu? Nah, di dalam ketukangan dahulu itu cukup cuma mengandalkan kemampuan tubuh dan tangan. Namun di dalam craftsmanship sudah bertambah di situ yaitu ilmu desain. Nah, jadi yang dibuat adalah berdasarkan kebutuhan pasar. Siapa yang membuat? Seniman atau desainernya. Nah, ketukangan atau perajin tidak terbatas pada keterampilan kerja tangan. Meskipun demikian, kita tetap melihat bahwa keahlian tukang atau perajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material. Ya, Ananda ya. Jadi intinya keterampilan tangan ini tidak hanya keterampilan tangan itu ya, ketukangan tadi, namun berpengaruh di sini adalah ke materialnya, pengaruhnya sangat besar. Contohnya ini gambar pertama itu adalah proses orang membatik. Nah, membatik ini dikerjakan pada selembar kain dengan proses menuliskan lilin di kain menggunakan alat yang bernama canting sehingga terbentuk motif yang cantik, kemudian diwarnai. Proses pewarnaan, setelah proses pewarnaan proses pelorotan, ya kan? Nah, setelah itu dikeringkan, jadilah selembar kain batik. Semua itu dikerjakan dengan keterampilan tangan. Dan ingat lagi, nah, di mana letak craftsmanship-nya? Craftsmanship-nya di sini adalah keunikan atau keindahan dari desain yang diciptakan oleh desainernya. Ya, anak-anak ustazah ya, paham ya? Kita lanjut. Yang ketiga tadi ada unsur estetik. Nah, unsur estetik. Apa tadi estetik? Ustazah sudah memberitahu di awal. Estetik adalah keindahan. Nah, unsur estetik. Nah, kegiatan membuat kerajinan berawal dari kebutuhan manusia untuk membuat alat atau barang yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi yang ustazah bilang ketukangan ya, ketukangan atau membuat barang sesuai tubuh dan tangannya hanya untuk memenuhi kebutuhan akan alat atau barang awalnya. Namun sesuai perkembangan zaman, kerajinan itu berubah, tidak hanya sebagai karya fungsional. Nah, tidak
cuma fungsional. Namun sudah bisa sudah ada aspek keindahan atau estetik di dalamnya. Contohnya di sini ada tas rajutan. Nah, kenapa tas ini padahal cuma bisa dibuat kain dijahit kiri kanan, atas bawah dikasih tali sudah menjadi sebuah tas. Dan memenuhi kebutuhan. Kebutuhan apa? Untuk membawa barang. Ya kan Ananda ya? Atau kain ini, kain batik ini, produk 2 dimensi ini kain lukisan ini cuma dikasih bunga setangkai, taruh di dinding, dibingkai, sudah jadi. Nah, di mana letak unsur estetiknya? Sekarang dibuat tas dengan teknik rajut. Teknik rajut diberi motif-motif sehingga dia mempunyai nilai keindahan. Ya, barang fungsional yang mempunyai unsur estetik. Begitu juga dengan lukisan ini, tidak hanya bunga setangkai, namun diaplikasikan dengan bunga-bunga yang lain, dikasih warna yang berbeda, warna yang cantik, saling berhubungan, ya kan, sehingga unsur estetik dari benda fungsional ini akan kelihatan. Nah, itu tadi unsur-unsur di dalam kerajinan. Nah, unsur hias, yang terakhir ada unsur hiasan atau ornamen. Nah, anak-anak ustazah silahkan lihat. Di gambar ini ada 2 gambar. Pertama, ragam hias permukaan batik pada Medan, di batik Medan. Yang kedua ada ragam hias struktur teknik rajut. Nah, unsur hiasan atau ornamen. Di mana letak ornamennya atau hiasannya? Yaitu motif-motif yang diciptakan dari batik ini. Nah, ini ornamen namanya ya Ananda ya, atau hiasan. Begitu juga dengan tas rajut ini, bunga-bunga yang timbul dari teknik rajutan ini namanya hiasan. Padahal kalau dibuat rata saja tetap juga jadi tas, namun dengan memadukan teknik yang lain di dalam pembuatan satu tas, maka akan timbul sebuah motif hiasan atau ornamen. Nah, ayo kita masuk ke jenis dan kerajinan, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Insya Allah yang ini kita lanjut di pertemuan berikutnya. Itu tadi yang bisa ustazah sampaikan. Kalau ada di antara anak-anak ustazah yang belum paham atau kurang paham tentang materinya, silakan bertanya, silakan hubungi ustazah, insya Allah nanti dijawab. Dan jangan lupa catatan, diingatkan lagi tidak usah dikumpul, cukup untuk anti. Tetapi sewaktu-waktu ustazah akan meminta catatan anti, ya anak-anak ustazah ya. Baiklah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.